Malam gelap menaungi Gunung Perawan. Gelap menghampar di mana-mana, membatasi jarak pandang untuk menguasai sekitarnya. Subi melangkah mencari Zaki dengan menggunakan senter. Subi selalu berusaha meneliti tepian jalan setapak yang dilaluinya itu. Dia berharap penuh untuk bisa menemukan orang yang dia cari. Minimal, dia menemukan jejak seperti semak-semak yang patah atau tanah yang berguguran sebagai pertanda kalau kemungkinan Zaki jatuh atau terperosok di sana. "Zaki!" panggil Subi untuk kesekian kalinya. Suaranya bergema di mana-mana, terus bergaung hingga ke lembah-lembah. Benar-benar sebuah pendakian yang merugikan. Sampai di jalan curam menurun, Subi berhenti melangkah. Dia hanya memandangi jalan itu sejauh matanya bisa memandang dengan jelas. Cahaya lampu senternya tidak bisa membantunya penuh sesuai dengan harapan. Meski begitu, dia sangat memerlukan cahaya dari tenaga batu baterai itu. Suasana hutan ini begitu gelap dan pekat. Dari wajah pemuda ini terlihat rasa ragu untuk melangkah turun. "Sudah lumayan jauh aku berjalan, tapi tidak ada tanda-tanda yang bisa mendukung pencarianku untuk menemukan Zaki," desis Subi. "Apa yang sebenarnya terjadi dalam tim ini?" Dia mengeluarkan HP dari saku pakaiannya. Kepalanya menggeleng lemah saat tidak ada sinyal di layarnya. Tapi dari sana, dia bisa tahu jam berapa sekarang. "Sudah 15 menit aku meninggalkan teman-teman yang lainnya. Aku masih memiliki waktu 45 menit lagi." Subi mengantongi kembali HP-nya. Dia melangkah ke jalan yang mulai menurun di hadapannya. "Aku harus bisa menemukanmu, Zaki." "Au!" Subi berhenti melangkah saat telinganya menangkap suara lolongan serigala dari kejauhan. Entah mengapa tiba-tiba saja dirinya merasakan satu rasa yang sebelumnya tidak dirasakannya. Wajah pemuda pendek ini memucat. Dia terlihat agak ketakutan. Subi terpaku diam di tempatnya. Dalam keheningan suasana tempat itu, telinganya menangkap suara langkah kaki mendekat dari arah depan sana. Suara itu semakin jelas mendekat. Lampu cahaya senter bergerak perlahan, membelai kegelapan di depannya dengan cahaya yang terbatas. Subi tersentak tertahan ketika melihat lampu senternya itu menyoroti kaki manusia. Terus ke atas, cahaya itu semakin memperlihatkan makhluk di depannya. Jantung si ketua tim ini berdetak lebih cepat dari biasanya. Tanpa dia sadar, keringat dinginnya keluar. Genggaman senter di tangannya bergetar. Cahaya yang tengah menyoroti itu bergoyang. "Viola!" desis Subi Hendri tertahan. Tepat di depan Subi, sejarak 7 langkah, Viola berdiri mematung memandang ke arahnya. Cewek berbandu yang memiliki tubuh seksi itu sama sekali tidak bereaksi ketika tubuhnya tersiram penuh cahaya senter. "Viola!" panggil Subi lagi tanpa beranjak dari tempatnya. Gadis itu terlihat pucat tanpa make up sedikit pun. Pakaiannya lusuh dan mengenaskan. Bagian bawahnya lebih aneh lagi. Dia tidak mengenakan apa-apa. Sebagai penutup auratnya, gadis ini hanya mengandalkan panjangnya kemeja yang mencapai pertengahan pahanya. Sungguh sebuah pemandangan yang janggal di tengah hutan seperti ini. Jika kemeja saja mungkin masih dapat dimakluminya, tapi dengan tidak mengancingkannya sampai 3 kancing. Dan lagi, dari jarak 7 langkah ini, Subi bisa melihat dengan jelas kalau Viola tidak mengenakan BH atau penutup lain di balik mejanya. Tentu saja bentuk dada gadis itu membayang jelas dalam siraman lampu senter.
Kalian meninggalkanku, hardik Viola dengan suara parau. Subi hanya menggeleng pelan. Ini tidak mungkin. Kalian semua bukan kawan yang baik rupanya. Aku telah salah memilih kalian semua sebagai rekan dalam pendakian. Mata Subi menyipit. Dia mencoba menyelidiki wajah sayu gadis yang telah dicarinya sampai ke dasar jurang siang tadi. Aku dan Zaki sudah turun ke dasar jurang mencarimu, tapi kami tidak menemukan jasadmu. Tapi itu tidak penting. Sekarang kamu selamat. Viola hanya terdiam. Matanya nanar mengawasi langkah Subi yang mendekat. Subi berhenti sejarak 2 langkah di depan Viola. Aku sedang mencari Zaki. Ia menghilang dalam perjalanan sore tadi. Viola menatap wajah Subi. Ada sesuatu dalam pandangan matanya itu. Aku ragu kamu bisa menemukan teman kita yang kurus itu, kata Viola sambil menjatuhkan tubuhnya di pelukan Subi. Cewek ini langsung memeluk Subi dengan eratnya. Viola, apa-apaan kamu? Subi berusaha melepaskan pelukan cewek berbando itu. Kamu tidak seperti biasanya. Kalimat Subi terputus ketika Viola menutup mulut pimpinan tim pendaki ini dengan bibirnya. Subi gelagapan. Viola tetap memaksa dan terus menciumi Subi sambil memeluknya erat. Subi menggeleng tidak percaya. Kau gila lah. Kau pacarnya Robi tahu. Viola hanya tersenyum. Kamu menolakku, Bi. Ayo, teman-teman kita menunggu di atas, ajak Subi mencoba mengalihkan pembicaraan. Viola tidak bereaksi. Ayolah, kalau aku tidak kembali dalam 1 jam, mereka bisa meninggalkanku. Subi cepat meraih tangan Viola dan mengajaknya melangkah. Tapi bukannya melangkah, Subi malah terdiam sambil pandangi tangannya yang menggenggam tangan Viola. Viola pandangi cowok yang juga tengah menatap wajahnya. Kenapa, Bi? Tangan kamu dingin sekali, seperti es. Viola kembali bergerak cepat, menubrukkan tubuhnya ke Subi dan langsung memeluknya erat. Aku kedinginan, Bi. Maka dari itu sejak tadi aku ingin memelukmu. Subi kembali meronta. Kamu jangan gila, Viola. Viola hanya menyeringai. Robi itu bukanlah Robi pacarku. Kamu pikir kenapa siang tadi aku menusuknya? Kenapa aku mau membunuhnya? Kenapa aku yang kekasihnya malah hendak mencelakainya? Deretan pertanyaan Viola adalah kewajaran bagi Subi. Kenapa? Satu kata keluar dari mulut Subi. Sebab dia adalah orang yang bertanggung jawab atas hilangnya Safira. Subi Hendrik melengak terkejut. Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Aku tahu itu dari percakapan kami terakhir saat kalian mencari Safira. Kenapa kamu tidak mengatakannya padaku? Viola menggeleng. Bukan kata-kata yang patut diterima lelaki itu. Aku tidak melihat celah yang baik untuk bisa menghakiminya. Dan hal yang paling aku tidak suka adalah saat dia menghasut Zaki untuk bersama-sama dengannya berdiri di sisi berlawanan untuk menentangmu. Tapi keputusanmu malah mencelakaimu, Viola, balas Subi. Viola hanya tertunduk lemah. Tapi aku tidak menyesalinya karena aku melakukannya dengan ikhlas demi kamu yang sangat tertekan. Demi aku, ya, aku tidak tahan melihatmu yang terus tersudut dengan ocehan Robi. Ayo Viola, kita kehabisan waktu. Ayo cepat naik bersamaku, kata Subi. Viola hanya menggeleng. Aku tidak bisa, Bi. Aku tidak bisa bersama kalian lagi. Jurang itu telah menjadi tempat tinggalku untuk selamanya. Bukan main terkejutnya Subi mendengar hal ini. Dia tersudut, mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat pasi melihat Viola. Aku telah bersama mereka.
Viola melirik ke belakangnya. Dengan tangannya yang bergemetaran, Subi mengangkat lampu senternya untuk melihat siapa yang dimaksud Viola dengan kata mereka. Astaga! Seru Subi terkejut bukan kepala. Mayat hidup. Mereka adalah orang-orang yang telah tewas secara mengenaskan di jurang itu, sama seperti kita pada umumnya. Mereka adalah pendaki yang tercemplung masuk ke dalamnya, terang Viola. Kamu telah mati, Viola, desis Subi dalam ketakutannya. Ya, aku menjadi bagian dari mereka, saut Viola membenarkan. Subi pun membalikkan tubuhnya dan lari menjauh dari tempat itu. Kenapa kamu tidak mengajak temanmu itu untuk bergabung bersama kita? Tanya salah seorang mayat hidup dengan suara serak. Viola Mariamah menyeringai. Percayalah, waktu itu akan tiba. Bukan hanya dia seorang malah. Semua temanku pasti bergabung dengan kita nantinya. Sudah 1 jam, kata Robi pelan, seperti berkata pada dirinya. Nuria, Erik, dan Rani tidak menyahut. Mereka hanya melirik Robi dan saling pandang satu dengan lainnya. Kita mau menunggu sampai kapan di sini? Tanya Robi mencoba memperjelas keadaan. Bukankah Subi meminta waktu 1 jam untuk kepergiannya? Dan sekarang waktu itu telah lewat. Tidak ada yang menyahut. Pergi berdelapan, sekarang tinggal 4. Tambah Robi lagi. Sungguh cerita ironis untuk didengar para pendaki lain. Mereka pasti berpikir tentang sesuatu yang terjadi pada kita semua. Apa maksudmu, Rob? Tanya Nuria sinis. Kenapa kau bilang kita tinggal berempat? Loh, itu kenyataannya kan. Saat ini kita emang tinggal berempat. Karena Subi tidak kembali. Dia belum kembali. Bukannya tidak kembali, tegas Erik. Robi hanya menggeleng lemah melihat kelakuan teman-temannya itu. Aku tidak tahu apa alasan Viola hendak menusukmu. Rani ikut bicara. Tapi apapun alasannya, aku pikir itu yang terbaik untuk tim ini. Viola pasti tahu sesuatu yang buruk tentangmu jika terus bersama kami. Viola sendiri bukan cewek yang baik. Aku yakinkan itu pada kalian semua, ujar Robi. Jangan ngarang cerita bodoh hanya untuk membodohi kami. Nuria ikut berbicara. Jangan kamu pikir kami semua bangga menjadi temanmu. Robi menyeringai. Aku sedih melihatmu, Nur. Apa maksudmu? Nuria membalas. Hei, kalian kok ribut terus sih? Suara Badun terdengar datar dan penuh kedamaian. Pemuda penebang kayu itu selalu terpisah dari yang lainnya, menyendiri. Subi belum kembali, Rani yang menyahut. Pesannya kalau 1 jam dia tidak kembali, maka kita boleh meninggalkannya. Badun mencoba mengingatkan pesan Subi. Apakah kalian tidak dengar dia berpesan seperti itu? Ya, aku juga dengar, jawab Robi. Cobalah berpikir dewasa. Apa untungnya kalian dari pertikaian seperti ini? Erik dan Robi terdiam mendengar kata-kata Badun. Kalian berada di tempat asing yang baru sekali ini kalian datangi. Sudah berapa orang teman kalian yang pastinya tidak bisa kembali pulang bersama kalian. Seharusnya kalian mawas diri dan bertanya kepada diri kalian sendiri, apakah kalian bisa keluar dan pulang dari tempat ini dengan selamat? Kami akan pulang, satu suara menjawab dari arah jalan yang sebelumnya mereka semua datangi. Subi! Nuria langsung menghambur memeluk kekasihnya itu. Erik dan Rani ikut menghampiri. Bagaimana Zaki? Subi hanya menggeleng. Aku tidak menemukannya. Aku sudah tahu kalau hasil seperti itulah yang akan kamu dapat dari jerih payahmu mencarinya, ujar Badun. Jangankan kamu sendiri, satu tim SAR pun kurasa belum tentu bisa menemukan orang yang hilang di Gunung Perawan ini. Badun, aku tahu kamu orang asli sini, tapi tidak seharusnya kamu meremehkan kemampuan kami, Subi mengingatkan. Kurasa kita bisa berangkat sekarang, ujar Erik. Yang lainnya hanya mengangguk.
Aku akan membawa kalian ke jalan yang belum pernah didatangi para pendaki gunung ini sebelumnya, kata Badun. Selama jalan itu bisa dilalui dan dapat membawa kami ke kaki gunung, itu tidak masalah, sahut Rani. Badun tersenyum. Ini jalan spesial yang hampir tidak pernah terjamah oleh orang dari luar daerah. Jalan yang pastinya sulit kalian terima dengan akal. Jangan mengoceh saja, cepat jalan. Kamu boleh lewat mana yang kamu suka, yang penting kami cepat sampai di tujuan, potong Subi. Pesanku masih sama, perhatikan langkah kaki kalian, jangan melihat kemana-mana, tetap memandang lurus ke depan. Malam sudah mencapai seperempat perjalanannya. Langkah kelima remaja ini tiba di sebuah tempat yang tidak pernah mereka pikirkan atau duga selama ini. Apakah penglihatanku tidak salah? Desis Rani sambil mengucek-ucek matanya beberapa kali. Ini mustahil, tambah Erik Bastian. Iya, bagaimana bisa ada tempat seperti ini di dalam hutan? Dukung Subi. Kita seperti melompat jarak dan waktu, dan ini nyata, potong Badun. Nuria dan Robi hanya terbengong takjub tanpa mengucap apa-apa. Aku sudah bilang sebelumnya, kalian akan terpesona dengan apa yang kalian lihat, ujar Badun. Badun tersenyum sambil mendorong besi yang menjadi pagar pintu gerbang. Banyak hal terjadi tetapi tidak bisa diterima dengan akal sehat. Tapi itulah yang terjadi. Semuanya saling pandang dengan tatapan setengah percaya. Siapa yang bisa memberikan jawaban masuk akal saat Nabi Isa lahir tanpa ayah? Bagaimana Borobudur dapat berdiri dengan megahnya tanpa semen dan pasir? Badun mendorong pintu gerbang yang satunya lagi, membuat pandangan semua orang kini bebas tanpa terhalang lagi. Di depan mereka telah terbentang sebuah kota. Meski gelap, tapi kota itu terlihat jelas. Dun, aku tahu kalau segala sesuatunya pasti memiliki alasan, meski terkadang tidak masuk akal. Tapi kalau... Subi tidak melanjutkan kata-katanya. Badun yang mendengar itu hanya tersenyum. Kalau begitu, anggap saja akalmu saat ini sedang tidak sehat, kawan. Badun melangkah melewati pintu gerbang besi yang sudah terbuka lebar. Selamat datang di kota yang terlupa. Kelima remaja ini tidak beranjak, mereka tetap diam di tempatnya. Badun berpaling. Mau sampai kapan kalian di sini? Mau pulang tidak? Dun, entah kenapa bulu kuduku jadi merinding begini, sahut Erik. Tapi jujur saja, aku sama sekali tidak mengerti bagaimana bisa di tengah hutan seperti ini ada kota dengan bangunan yang benar-benar mirip dengan kota kami. Itulah keajaibannya, jawab Badun sambil tetap mempertahankan senyumannya. Kamu bisa menjelaskan? Tanya Subi. Badun hanya membentangkan kedua tangannya. Ini kota yang terlupa, karena tidak ada yang pernah ingat kapan kota ini dibangun dan siapa penghuninya. Penghuninya kemana, Dun? Tanya Rani. Badun tersenyum. Percayalah, kalau aku tahu, aku pasti akan memberitahu. Robi melangkah masuk melewati pintu gerbang yang terbuka. Kakinya telah beralih pijak dari tanah ke jalan aspal. Aku tidak peduli kita lewat jalan mana, yang terpenting aku bisa mencapai ke kaki gunung secepatnya. Badun mengangguk pelan sambil menggulung senyumannya. Setelah melewati kota ini, kalian akan tiba di pematang sawah para penduduk desaku. Entah kenapa aku muak mendengar ocehanmu, hardik Robi sambil melangkah masuk. Subi, Erik, Nuria, dan Rani akhirnya ikut melangkah masuk dalam kota yang terlupa. Mereka melewati gerbang dengan perasaan yang masih terasa aneh. Kalau ini sih tidak ada bedanya dengan kita berjalan di kota tempat tinggal kita, sahut Erik. Hanya saja saat ini kita berjalan di kota yang mati lampu. Mereka semua terpesona. Tidak ada yang tidak terkecuali Badun. Di sebuah taman yang terdapat di tengah kota, mereka berhenti untuk beristirahat. Kameraku mana, Rob? Tanya Erik. Robi menyeringai. Kalian mau bergaya, berfoto-foto sambil senyum-senyum dengan memperlihatkan wajah bodoh kalian semua.
Ini tempat yang langka yang belum orang tahu. Aku ingin memotret beberapa untuk kenang-kenangan. Sudahlah Rick, percuma saja kamu berbicara dengan Robbie, ujar Rani. Dun, kita bisa berangkat lagi kan? Ujar Eric. Kalian orang kota memiliki stamina yang lemah. Sebentar-bentar istirahat, tidak bisa mengadakan perjalanan jauh secara terus-menerus. Badun ngedumel sendiri. Capek aku meladen kalian. Robbie mengangkat tasnya dan yang paling pertama keluar dari area tamu. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan.